Selamat malam. Bu Rizka sudah hadir Bapak Ibu, jadi kita segera mulai. Sudah 18.30. Aku Ya, sudah kembali lagi. demo Mas Hendy yo. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Hendy. Ah, Ya, apa kabar Bapak Ibu semua? mulane Ya, semoga kelapa sehat adek selalu saja. mau. Pak Adi. Hati-hati Pak Adi sambil nyetir. Oke, kita mulai kelasnya malam hari ini. Mata kuliahnya tentang pemrograman web. Eh, dengan Bu Rizka di pertemuan pertama. Sebelum kita memulai kelas ini, marilah kita berdoa masing-masing menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk mata kuliah malam ini tentang pemrograman web, tapi Bapak Ibu jangan khawatir pada mata kuliah ini diberikan khusus dari program TI Online. Nanti ke depannya bisa Bapak Ibu langsung implementasikan di dunia nyata, dan ini cukup mudah, bisa segera diterapkan, diaplikasikan, dan juga bisa untuk jualan. Barangkali Bapak Ibu yang mau usaha, eh, ini kan kelasnya juga tidak semuanya dari backgroundnya IT ya Bapak Ibu ya. Nah, tenang saja, Bapak Ibu yang mungkin backgroundnya bukan IT tetap bisa mengikuti mata kuliah ini, karena nanti eh, di pertemuan kedua nanti Bapak Ibu akan mengerti kenapa kok kita tidak perlu takut di mata kuliah ini. Jadi sangat mudah. Mungkin pembukaan mata kuliah ini bisa Ibu Rizka jelaskan, dan juga mungkin ada Pak Jenal yang akan menambahkan barangkali kalau ada juga. Nah, mungkin waktu dan tempat biar tidak lama-lama, saya serahkan kepada Ibu Rizka. Silakan Ibu Swastika Rizka. Oke, terima kasih Mas Hendy atas waktunya. Oh, Pak Hendy ya. Oke. Kadang Pak Hendy, kadang Mas Hendy. Saya masih muda ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oh iya, maaf, Tadi saya saya belum renim. iya, tadi saya Oh iya, sempat maaf. terkejut Pak Hendy. Wah, ternyata mahasiswa saya ada Jackie Chan-nya gitu ya. Waduh, nggak alamat semangat ini ngajarnya kan gitu ya. Oke, Bapak Ibu, tadi eh, sekilas sudah dijelaskan ya sama Mas Hendy, nanti ke depannya mata kuliah kita sebenarnya seperti apa. Nah, sebenarnya untuk mata kuliah ini gitu ya, saya sama Mas Hendy ini kolaborasi sebenarnya gitu Bapak Ibu ya, kolaborasi karena di pertemuan kedua nanti Bapak Ibu akan diajarkan trik jitu lah kayaknya gitu deh Mas Hendy ya. Oh, sama Pak Jackie Chan tadi yang ngajarkan triknya ya. Gitu ya. Jadi trik handalnya di situ. Tapi bagaimanapun, nah, suatu trik itu kita harus memahami dulu dasarnya seperti apa gitu. Sebenarnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, mata kuliah ini yaitu client side programming ya. Mungkin kalau mungkin yang basicnya bukan IT, aduh ki panganan opo gitu ya. Nah, gitu ya. Ada programmingnya. Waduh, nanti Bu Rizka pasti nunjukkan program gitu ya. Ya pastinya Bapak Ibu ya. Nanti pasti akan kita akan menunjukkan sedikit program gitu ya. Biar paling tidak Bapak Ibu di sini juga mengenal gitu. Apa yang program apa yang dipakai seperti itu. Nah, mungkin saya izin share screen dulu. Sebelumnya saya juga mohon maaf Bapak Ibu ya, ini tadi kondisi saya juga agak kurang baik, jadi suaranya agak bindeng-bindeng gitu ya. Ya, jadi mohon maaf. Nanti mungkin kalau di tengah-tengah ada agak kesela-kesela gitu, ya mohon maaf ya. Udaranya di sini cukup dingin soalnya Bapak Ibu ya. Kalau kalau di kotanya Bapak Ibu kayak gimana ini? Wah, saya belum ngobrol nih tadi. Masa langsung materi gitu ya, Mas Indi ya. Iya, Gimana Pak? silakan ngobrol-ngobrol Ibu. Enggak, Pak. Pak Ardi gimana kalau Pak Ardi? Di di sana dingin juga Pak Ardi. Kata Pak Yeri gerah Bu di Jakarta. Oh, oke. Jadi memang beda-beda Pak Ibu ya. Mungkin ini agak pancaroba sebenarnya gitu ya. Jadi kayak bindeng-bindeng. Oke lah Bapak Ibu, saya akan mulai ya. Jadi untuk bahasan hari ini ya Bapak Ibu ya, ini nanti sebenarnya adalah tentang pengenalan. Jadi kita masih mau kenalan meskipun istilah-istilah di sini sebenarnya Bapak Ibu juga udah tidak asing kan ya sebenarnya ya. Nah, kayak internet ya kan,
terus website, hosting, domain itu sebenarnya Bapak Ibu di sini sudah tidak asing lagi kalau menurut saya gitu ya. Karena istilah-istilah ini merupakan istilah yang sudah jadi kebutuhan sehari-hari kita sebenarnya kayak gitu. Nah, mungkin saya akan mulai dari sini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, waduh, tapi kayak ngenes ya lihat ini ya, ada nasi, terus di atasnya ada daun apa namanya? Daun apa, Pak Endi namanya Pak Endi? Daun Enggak, Seledri. seledri gitu ya. Kalau kita makan nasi, kira-kira Bapak Ibu umumnya di sini makan berapa kali? 3 kali, Bu. 3 kali, 3 kali, 2 kali, bahkan ada yang 4 kali mungkin ya. Nah, berapa lama durasi kita untuk memakan nasi, Bapak Ibu? 1 jam, Bu. Wih, 1 jam. 15 Lama ya, Bu menit. Siti ya. 15 menit. Bu Siti 15 dihayati menit. makannya. Iya, soalnya makan sama lihat Shopee kayaknya. Sambil Koran. main gadget, Bu. Oh gitu. Jadi sambil disambi gitu ya, makanya lama gitu. Nah, itu adalah yang makanan kita atau makanan pokok kita sehari-hari gitu ya. Itu rutinitas kita gitu ya. Mungkin ada yang karbonya diganti kentang dan sebagainya. Paling tidak kita akan ada piring di depan kita selama durasinya paling enggak dalam 1 hari itu kalau diakumulasi kurang dari 5 jam gitu ya. Nah, bahkan 2 jam. Tadi kalau yang makannya 15 menit, paling piring itu kalau diakumulasi dalam sehari paling nggak sampai 1 jam gitu ya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, beda kalau gambarnya seperti ini. Nah, kalau saya tanya nih Bapak Ibu ya, kalau di piring itu ternyata berupa internet. Nah, internet. Berapa kali atau berapa lama Bapak Ibu memanfaatkan internet dalam sehari? Setengah hari, Bu. Setengah hari, Bu. Jam Selama kerja setengah aja. hari. Dari Oh, jam 9 sampai jam 6. dari 9 sampai jam 6. Lah malamnya ini, Pak, nggak pakai internet? Malam ini pakai sih kita Ya, kuliah. ya Hampir ada 24 tambah. jam, Bu. Hampir 24 jam katanya Pak Adi ya. Hampir 24 jam ternyata Bapak Ibu kita menggunakan internet gitu ya. Nah, mungkin di rumah Bapak Ibu mungkin ya ada yang punya CCTV mungkin ya, atau mungkin sudah smart home mungkin ya, apa-apa sudah menerapkan otomatis kita harus pakai wifi seperti itu pasti akan 24 jam Bapak Ibu. Nah, kalau kita ilustrasikan, sebenarnya internet itu sudah jadi makanan pokok kita sehari-hari gitu ya. Dibandingkan dengan nasi tadi. Dibandingkan dengan gambar ini yang cukup kita lihat udah mengenyangkan gitu ya. Karena udah mau full 1 piring. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya makanan pokok kita sehari-hari Bapak Ibu. Gitu ya. Apakah bikin kenyang? Bikin kenyang nggak internet? Iya. Bikin kenyang ya? Iya, Bu. Tidak, Dari Iya. internet dapat cuannya beli Lah, nasi, Bu. ya kan betul kan ya. Nah, makanya jadinya internet itu menjadi bagian kebutuhan pokok saat ini gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu pentingnya internet saat ini. Jadi benar-benar kayak kehidupan kita itu nggak bisa lepas dari internet kayaknya sekarang gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya internet itu dalam ya mungkin di sini Bapak Ibu udah bekerja di berbagai bidang gitu ya. Jadi memang internet itu bisa diterapkan di komunikasi ya, buat telepon dan sebagainya. Kita sekarang aja telepon manual jarang kayaknya Bapak Ibu ya. Ada yang masih sering pakai nomor maksudnya telepon yang manual, maksudnya bukan by WA gitu. Lebih sering mana pakainya? WA. Lebih pakai WA kayaknya. Kayaknya pulsa di HP pun kayaknya juga jadi prioritas kesekian kayaknya jadinya ya. Yang penting paket datanya ada. Ya, kayaknya kayak gitu ya. Nah, karena apa? Ya semuanya pakai internet. Begitu juga di ilmu pendidikan gitu ya. Pendidikan ya saat ini yang kita jalani kayak gitu Bapak Ibu. Saat ini kita kuliah online ya, ini bisa dimanfaatkan. Kalau nggak ada internet kita bisa nggak kuliah online? Ya kan nggak bisa ya. Nah, jadi memang bisa diterapkan di pendidikan. Begitu juga pekerjaan yang lain yang mungkin Bapak Ibu di perusahaan mungkin kayak gitu. Pakai internet nggak di tempat kerjanya, gitu ya? Pastinya pakai gitu ya Bapak Ibu ya. Ada e-commerce ya. Kemudian sekarang kita juga dimudahkan dengan
banking ya kan ya, mobile banking wes kita mau transfer tengah malam nggak usah perlu ke ATM, cukup pakai mobile banking aja udah terkirim gitu kan ya. Nah kayak gitu. Misalnya gajian nih, ya ini ya yang biasa ditunggu-tunggu ini sama Bapak Ibu biasanya ya. Nah kalau gajian pun juga kayak gitu ya. Sudah sangat minim sekarang yang menggunakan penggajian manual gitu ya. Maksudnya manual adalah pemberian secara cash. Meskipun masih ada gitu ya. Cuma sudah banyak sekali gitu ya perusahaan yang sudah beralih ke mobile banking seperti itu. Ke banking maksudnya via transfer, maksudnya seperti itu. Kemudian hiburan. Nah, internet dimanfaatkan sebagai hiburan ini yang seperti apa ya mungkin ya? Itu Hiburan untuk kayak net, TikTok, Disney, Facebook, Betul sekali Bapak Ibu. YouTube, Betul. Iya, jadi mungkin ada yang berlangganan Netflix ya, kayak gitu kan sebenarnya itu hiburan juga kan ya. Nah, kemudian YouTube. Kalau kita nggak ada internet, bisa nggak kita mengakses Netflix maupun YouTube? Pastinya nggak Kalau nggak ada bisa internet gitu ya, gimana kan ada nggak ada YouTube internet juga, lagi Bu? gitu. Betul, jadi memang nggak bisa gitu. Kemudian yang paling sering lagi dipakai ya, kebutuhan juga ini sebenarnya itu buat navigasi. Atau biasanya pakai Google Map Bapak Ibu. Nah ini kalau Bapak Ibu pernah nggak sih kesasar ketika pakai Google Map? pernah sering Bu. Oh sering, kesasar kemana Pak Eli? Nggak, biasanya tuh kayak udah disuruh belok, perkiraan kita nggak tepat, jadi belok Oh, duluan gitu Bu. iya oke. Tapi bukan navigasinya ke kiri, beloknya ke kanan kan ya Pak ya? Bukan Bu. Kayaknya itu kebiasaannya ibu-ibu biasanya kayak gitu ya. Katanya gitu katanya. Oke, itu kalau masalah navigasi Bapak Ibu. Yang terakhir adalah tentang informasi dan berita gitu ya. Jadi kalau dulu orang bilang gitu ya. Dulu bahkan saya masih ingat nenek saya cerita gitu ya. Kalau di bahasa Jawa itu kayak gini. Nduk-nduk gitu ya. Nanti itu loh, kalau kamu udah gede gitu ya, kamu lihat berita di Amerika aja ndak usah ke Amerika gitu. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang dulu itu kayak sebenarnya sudah bisa menggambarkan masa depan seperti apa. Ya kayak kita sekarang gitu, Bu ya. Misalnya ini ada berita yang lagi viral gitu ya. Bapak Ibu tahu ada kapal selam yang hilang itu kan, hilang kontak. Ya Bu. Ada Iya. tahu? Ya, itu Iya. bahkan ya betul ya. Jadi berita-berita update ya dari segala penjuru bumi kita gitu. Kita bisa tahu gitu tanpa kita harus cari koran dari sana ibaratnya kayak gitu. Ya ini dengan pemanfaatan internet sebenarnya gitu. Sehingga kita bisa mengakses banyak informasi dan berita yang ada di luar sana. Itulah mengapa sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat juga kasusnya sekarang gitu ya. Banyak toko buku yang tutup Bapak Ibu. Betul ya? Kayaknya maksudnya dia bukan maksudnya buku sekarang nggak laku, bukan. Tapi buku ini saat ini sudah digital kayak gitu. Jadi bisa diakses secara online misalnya kayak gitu. Jadi tetap membutuhkan internet. Jadi banyak sekali informasi dan berita yang bisa kita ambil dari sana. Begitu juga Bapak Ibu misalnya kesulitan ini tentang pekerjaannya gitu ya. Saya mau cari, aduh saya program ini kok bingung ya. Ya apa caranya misalnya gitu. Ya udah saya browsing aja ke Google. Nah, kalau kita mau cari, mau searching misalnya gitu, otomatis kan harus ada internet gitu kan. Nah, sehingga kita bisa banyak mendapatkan informasi gitu ya. Makanya kalau sekarang pendidikan kurikulum merdeka ya nyambungnya ke situ ya Bapak Ibu ya. Orang ini sebenarnya saat ini tidak hanya dituntut untuk bisa dalam satu bidang sebenarnya gitu. Tapi apa? Dituntut untuk mampu dalam berbagai bidang. Nah, misalnya yang awalnya dulu misalnya nggak iso ngajar, nggak bisa ngomong, malah sekarang iso ngomong, iso ngajar kayak gitu ya. Terus dulu orang itu belajarnya di bidang IT tok misalnya. Saat ini bisa belajar di bidang ekonomi secara bersamaan misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah ya perkembangan zaman gitu ya. Terkait dengan adanya perkembangan teknologi kayak gitu. Nah, itu kalau kita ngomong internet gitu ya, luas banget. Nah, sekarang gimana kalau nggak ada internet gitu ya? Nah, biasanya muncul di browsernya Bapak Ibu kan ini ya. There is no internet connection.
Aduh, wis lewat ada tulisan gitu rasanya piar gitu ya. Aduh, internetnya ya opo gitu ya. Langsung telepon teknisi misalnya di perusahaan gitu ya. Telepon teknisi ngubungi yang aduh iki ya opo iki bagian bagian internetnya kok enggak bisa diakses kayak gitu-gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya internet itu ndak ada gitu ya, kebanyakan pekerjaan itu akan terhenti. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu lihat misalnya ojek online misalnya. Nah, kalau nggak ada internet apa bisa jalan? Kan nggak bisa gitu ya. Dia pasti nggak akan dapat order kayak gitu. Pasti kalau nggak ada internet ya nggak jalan. Nah, itu jadi saat ini memang sangat menjadi kebutuhan yang penting atau kebutuhan pokok seperti itu Bapak Ibu. Oke, dari banyaknya keuntungan ya, keuntungan atau yang keuntungan atau keunggulan atau manfaat gitu ya yang kita bisa dapatkan dari internet. Nah, sebenarnya internet sendiri juga punya dampak negatif sebenarnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi dengan adanya internet itu yang tidak dapat tidak bisa dimanfaatkan secara baik, akhirnya akan muncul apa? Cyberbullying misalnya, kayak gitu Bapak Ibu ya. Kemudian penipuan online. Nah, jadi hal-hal itulah yang bisa juga berpengaruh ya, berpengaruh ke kesehatan mental maupun fisik. Karena apa? Cyberbullying ini luar biasa Bapak Ibu. Orang yang nggak kenal aja ikut-ikut membuli. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau saat ini tuh ada istilahnya netizen ini lebih kejam kayak gitu ya. Jadi kekuatan jempol netizen itu ternyata ya apa ya luar biasa gitu. Nah, itu dampak negatifnya dari internet kalau tidak digunakan dengan bijak, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau tadi kita membahas tentang internet secara global, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan lebih mengerucut. Nah, website. Nah, Bapak Ibu dalam sehari berapa kali menggunakan website? Atau durasi lah, berapa lama Bapak Ibu mengakses suatu website misalnya kayak gitu? Hampir 1 jam? 8 jam, Bu. Hampir 8 jam malahan ini Bu Amalia ya. 12. Iya, 12 jam. 12. 12 jam. 8 jam, 12 jam. Wow, gitu ya. Yes, memang kehidupan kita di situ gitu ya. Memang website ini sudah punya peran yang sangat penting. Itulah kenapa di mata kuliah ini tuh memang sangat penting Bapak Ibu nanti di akhir Bapak Ibu bisa meng-create suatu website. Sepertinya gitu. Gitu ya. Nah, mungkin hanya yang membedakan ketika kita membuat website Bapak Ibu itu ada yang disebut dengan front end dan back end gitu ya. Front end ini yang biasa disebut dengan client set. Client set maksudnya ya klien atau sisi user gitu ya. Sisi orang lain, masyarakat melihat websitenya Bapak Ibu, misalnya kayak gitu. Nah, goalnya dari kuliah kita nantinya gitu ya, itu adalah Bapak Ibu nanti bisa membuat website masing-masing. Wow, gitu ya. Nah, jadi mungkin ada yang basicnya, aduh Bu, lah saya basicnya manajemen, ya apa saya caranya nanti membuat website? Jangan takut ya Bapak Ibu ya, ada toolsnya, ya itu yang penting ya, dan harus dikerjakan ya. Kalau nggak dikerjakan nanti tidak bisa-bisa, gitu. Karena apa? Ya website itu memang sekarang saat hampir ya kalau dibilang sama pentingnya dengan penggunaan internet tadi gitu ya. Ya, kalau misalnya kita punya website pribadi ya, kita akan dinilai sebagai orang yang profesional di bidang kita, gitu. Nah, beda kalau misalnya Bapak Ibu membuat website tapi menerapkan blogspot misalnya kayak gitu ya. Jadi di apa itu namanya? Di domainnya itu tulisannya .blogspot.com ya kayak gitu. Nah, itu yang biasanya dilakukan anak-anak SMP biasanya kayak gitu ya, SD kayak gitu. Membuat artikel yang di-online-kan. Nah, kalau Bapak Ibu ini nanti beda. Jadi Bapak Ibu nanti goalnya dari mata kuliah ini adalah Bapak Ibu membuat website dari sisi kliennya, kayak gitu. Nah, itu pengantarnya seperti itu. Nah, mengapa penting lagi? Loh kan sama kan sebenarnya dengan tingkatannya dari internet gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena website itu pastinya akan digunakan oleh bidang pendidikan pasti pakai kayak gitu. Bahkan sekarang SD ya,
TK bahkan itu sudah ada websitenya sendiri Bapak Ibu gitu ya. Nah, apalagi perusahaan-perusahaan pasti dia sudah punya websitenya masing-masing. Nah, Nah, kalau website ini digunakan untuk bisnis, e-commerce misalnya kayak gitu ya, itu sebenarnya kan untuk meningkatkan pemasaran ya, cara kita memasarkan produk kita dan juga menaikkan branding kita juga, gitu ya. Itu kalau diterapkan di dalam bisnis atau dan e-commerce. Kemudian juga meningkatkan peluang karir. Kok bisa meningkatkan peluang karir? Ya bisa, kan orang misalnya mau memasukkan CV, dia memasukkan lewat website misalnya, nah otomatis dia bisa ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu. Karena sekarang pun misalnya orang mencari kerja gitu ya, dia nggak door to door ibaratnya gitu ya, bukan door to door gini bukan, tapi dia apa? Melihat lowongan pekerjaan, sehingga disitulah disebut sebagai peluang karir. Kemudian pelayanan publik dan layanan. Nah, sekarang apa-apa serba online bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak misalnya perpanjangan SIM dan sebagainya itu sudah semuanya bisa online gitu ya. Nah, ini memudahkan banget untuk masyarakat gitu ya, sehingga tidak harus datang antri ke lokasi seperti itu karena semuanya memang sudah zamannya seperti itu. Dan mungkin kalau Bapak Ibu sadari gitu ya, semua perubahan ini gitu ya, semua perubahan ini itu paling gencar, paling cepat itu ketika pandemi, ya enggak? Nah, ketika pandemi itu orang stay di rumah, gimana caranya berkomunikasi satu sama lain ya kan gitu kan? Akhirnya apa? Berlomba-lomba membuat website, nah, gitu ya, berlomba-lomba membuat ini pemasaran dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya lonjakannya di sana Bapak Ibu. Begitu juga di bidang pendidikan gitu ya. Semuanya berlonjaknya di sana. Jadi pencetusnya di sana meskipun sebelumnya kita juga sudah mengembangkan seperti itu. Tapi lebih kencang lagi ketika kemarin ada pandemi. Jadi mungkin kayaknya pandemi ini juga ada hikmahnya kayaknya gitu ya. Buat perkembangan teknologi kayak gitu. Kemudian penyimpanan dan pengolahan data yang pastinya gitu ya. Misalnya kita nanti kalau Bapak Ibu di sini itu mata kuliah server side kan masih semester depan gitu ya. Jadi ketika sudah di semester depan itu benar-benar Bapak Ibu sudah mampu membuat website di mana terdiri dari front end dan juga back end kayak gitu. Jadi satu website yang utuh lah ibaratnya gitu. Sehingga bisa menyimpan file, mengolah datanya dan sebagainya. Nah, itu kenapa penting gitu ya website ini. Nah, ini contoh-contoh website gitu ya. Nah, ini di bidang pendidikan ya. Mungkin Bapak Ibu sering nggak buka Udemy gitu ya. Udemy itu kalau di kita ya, kalau di Asia itu sebenarnya ya hampir mirip dengan D-Learning itu ya gitu ya. Nah, jadi memang ada video di sana, ada topik per topik yang dijelaskan. Nah, itu karena apa? Ini website untuk pendidikan. Jadi makanya tadi saya bilang sekarang orang misalnya dulu basicnya adalah di bidang manajemen misalnya gitu ya dulunya. Kemudian karena banyak platform pendidikan yang bisa memang digunakan untuk belajar online, akhirnya dia juga mau untuk belajar ya. Akhirnya dia mampu gitu ya untuk mempelajari IT gitu. Nah, ini toko oren ini ya yang biasa dibuka sama ibu-ibu ini kayaknya. Oh, bapak-bapak juga kayaknya gitu ya. Nah, jadi toko oren ini yang juga banter juga gitu ya. Jadi kalau kita pakai toko oren ini gitu ya, ibaratnya kan karena dia e-commerce jadi lebih terpercaya gitu ya. Daripada kita membeli produk atau barang di website kayak gitu. Kalau website kan kita kan juga kadang belum bisa mempercayai bahwa apakah website itu terpercaya atau tidak. Nah, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan kita punya website, dengan punya pribadi kita, ibaratnya gitu ya. Dia punya brand, akhirnya apa? Akhirnya dianggap sebagai profesional. Ini bisa terpercaya. Akhirnya apa? Meningkatkan brand, meningkatkan layanan, otomatis cuannya nambah. Kalau tadi katanya gitu ya, katanya cuannya nambah atau penghasilannya akan bertambah pastinya. Seperti itu. Nah, itu contoh websitenya. Nah,
Kalau kita melihat dari sisi elemen, nah ini lebih ke konten ya Bapak Ibu ya, lebih ke konten. Elemen website itu sebenarnya secara keseluruhan umumnya ada 3 ini Bapak Ibu ya. Yang memang harus ada domain, ada konten, dan ada tampilan dan desain. Nah, kenapa domain? Domain itu harus unik sifatnya Bapak Ibu. Dia harus sudah menggambarkan karakter dari isinya si website itu, gitu. Misalnya, apa? Bapak Ibu di sini pernah nggak mengelola website di perusahaan misalnya, contohnya? Coba. Ada? Ada nggak? Bu, ada Bu. Ada, Bu. Kira-kira alamatnya apa, Bu Putri? Alamat websitenya www.pentarigroups.com. Oke, karena kan unik sekali kan, belum ada yang punya itu kayak gitu. Ya kayak kita di Asia gitu ya, www.asia.ac.id misalnya kayak gitu. Jadi itu yang domainnya Bapak Ibu. Jadi memang harus unik. Kemudian konten. Konten ini kita juga tidak boleh asal memasukkan isi. Misalnya, oh ya wes langsung masuk ini tag misalnya kayak gitu. Jadi kita harus membuat isi yang menarik. Nah, isi yang menarik itu terdiri dari apa? Ya ada informasi, ada gambar, ada video, mungkin ada audionya gitu ya. Mungkin ada chatbotnya misalnya kayak gitu. Jadi kita harus punya rancangan website yang menarik untuk kontennya. Jadi ya jangan semuanya misalnya gambar, saya punya 10 gambar tak plekno gitu. Ya enggak gitu ya. Tapi bagaimana kita menatanya? Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tampilan dan desain. Nah, kalau kita ngomong tampilan dan desain ya itu kalau sekarang Bapak Ibu ya, ini banyak penggunaannya kan pakai Bootstrap. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah itu ya. Karena kalau misalnya pakai Bootstrap semuanya jadi instan ya, jadi enak gitu penggunaannya. Cuma tetap kita harus mempelajari codingnya seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin kalau cara manualnya atau mungkin istilah yang sering Bapak Ibu dengar ya, itu adalah istilahnya adalah CSS gitu ya. Nah, kalau pakai CSS kita bisa mengatur misalnya, oh ini ada headernya, ini ada footernya, ini ada kontennya, ini ada site sebelah kiri, ada site sebelah kanan, misalnya kayak gitu. Nah, itu berhubungan sama tampilan dan desainnya. Jadi bagaimana sih biar kita membuat websitenya ini menarik. Ini seperti itu. Nah, kemudian, kalau tadi kita mengenal istilahnya adalah domain ya Bapak Ibunya. Sekarang adalah hosting. Nah, ada yang pernah tahu Bapak Ibu hosting itu apa? Ada yang sudah pernah berlangganan untuk hosting dan domain mungkin biasanya pasangannya itu ya. Hosting domain Kayak mungkin sewa lapak gitu nggak sih, Bu? sewa lapak betul ya. Oke, Ya, sewa lapak. Jadi kayak kita sewa baskom gitu ya, Pak ya. iya, betul. Sewa tempat lah kayak gitu ya. Ibaratnya kayak sewa ruko ya kayak gitulah kalau katanya Pak Eli. Jadi kita sewa tempat di mana nanti tempat itu kita gunakan untuk berjualan atau kita mau membuka usaha usaha jasa misalnya dan lain sebagainya. Memang hosting ini adalah tempat penyimpanannya Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sana itu nantinya bisa untuk mengelola file websitenya, entah itu dari segi HTML, PHP misalnya gitu ya, CSS misalnya, semuanya dimasukkan ke sana sehingga bisa diakses oleh orang lain. Nah, itu. Jadi kalau misalnya nanti, karena goal kita, Bapak Ibu ya, ini saya sampaikan di depan juga, goal kita nantinya Bapak Ibu ini untuk websitenya gitu ya, untuk websitenya nanti sifatnya online Bapak Ibu gitu ya. Jadi otomatis nanti di sini Bapak Ibu juga akan berlangganan untuk hosting dan juga domainnya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu karena sistemnya berkelompok ya. Nah, mungkin kayak perkuliahan yang hari Senin kemarin sudah berkelompok, sudah dibagi sepertinya ya kelompoknya ya. Nah, itu nanti kelompok itu akan berlaku juga di client side Bapak Ibu.
Jadi biar berbarengan gitu. Wis kelompoknya wis iku wae, koncone itu wae gitu ya. Kelompokan ya wis bareng dua kelompokan sekalian sekalian mata kuliah klien sama advertising misalnya kayak gitu. Jadi memang dijadikan satu. Nanti Bapak Ibu untuk berlangganannya gitu ya. Nanti sama Mas Hendy juga akan diberikan reference gitu ya. Nanti hostingnya di mana aja dan sebagainya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu gitu ya. Jangan khawatir. Pasti akan kita bantu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ngomong tipe hosting ya, tipe hosting itu kalau secara umumnya ada 3 sebenarnya Bapak Ibu ya. Dan 3 ini berdasarkan kalau kita ngomong skala penggunaan. Oke, skala penggunaan. Jadi kayak misalnya share hosting. Share hosting ini memang untuk website-website yang misalnya kumpulan dari beberapa toko, misalnya kayak gitu. Ya, misalnya dia punya toko, tokonya punya cabang dan sebagainya, misalnya kayak gitu, tapi skalanya kecil. Nah, karena apa? Di situ nanti juga biayanya akan murah gitu, rendah. Nah, kel- kelemahannya dari share hosting, misalnya salah satu website ini bekerja optimal, misalnya dia cukup cukup tinggi ya, cukup tinggi rate-nya untuk dia bekerja, ibaratnya gitu ya, bekerjanya si website, maka akan terpengaruh oleh website yang lain. Nah, itu kelemahannya untuk share hosting. Nah, yang kedua adalah VPS atau Virtual Private Server. Nah, kalau ini yang lebih tinggi lagi gitu Bapak Ibu ya. Jadi melibatkan server fisik, jadi ada fisiknya. Kemudian lalu lintasnya juga dia yang sedang sampai tinggi gitu. Jadi belum sampai yang tinggi banget. Kalau yang tinggi banget, ibaratnya gitu ya, tinggi banget, itu tipe hostingnya biasanya dipakainya adalah dedicated hosting. Nah, jadi ini memang untuk trafficnya yang tinggi gitu ya, dan app-nya juga cukup berat misalnya kayak gitu, dan juga butuh keamanan yang tinggi sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat website-website yang sudah populer banget, yang dia memang secure banget, nah itu bisa jadi dia menerapkan tipe hosting ini. Jadi, gitu. Seperti itu. Kemudian, nah ini beberapa website yang menjual hosting nanti Bapak Ibu gitu ya. Mungkin nanti juga bisa dipakai sama Bapak Ibu. Cukup murah kok Bapak Ibu gitu ya. Cuma di situ kan ada ketentuan-ketentuannya, berapa bulan misalnya kayak gitu. Misalnya untuk berapa bulan, kemudian berapa kapasitas yang bisa menampung misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu di akhir harus bisa menyesuaikan hal itu. Misalnya websitenya website sederhana, tapi saya punya banyak gambar Mas Hendy misalnya kayak gitu ya. Berarti nanti hostingnya juga harus menyesuaikan kapasitasnya berapa. Nah, itu kalau kita berbicara tentang hosting. Jadi di sini ada hostinger nih, hoster ini yang sering dipakai Bapak. Kemudian selanjutnya domain. Nah, tadi sempat kita sentil ya di atas gitu ya. Kalau kita ngomong domain gitu ya, kalau kita membicarakan masalah domain, itu sifatnya unik ya gitu ya, unik sekali. Kemudian dia ada yang .com, ada .id. Ini kan kata-kata yang ada di sini sering muncul gitu Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu membuka website orang lain kayak gitu. Ini sering sekali muncul. Jadi nama-nama domain ini juga biasanya mempengaruhi harganya. Biasanya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu di mata kuliah ini di akhir juga akan ada pengalaman gitu ya. Pengalaman untuk, wah ternyata saya bisa menghostingkan dan mendomainkan website saya gitu. Nanti tinggal dilanjutkan sedikit, Bapak Ibu sudah punya profesional websitenya gitu ya. Websitenya masing-masing gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, itu terkait domain. Kemudian, nah, ini manfaat domain Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya
kita lihat dari halaman website ini ya. Nah, www.hostinger.co.id gitu. Nama domainnya itu yang mana? Yang ini, Hostinger. Kenapa kok harus pakai Hostinger? Ya karena ini websitenya namanya Hostinger gitu ya. Nah, dia unik. Ada nggak Hostinger yang lain? Nggak ada gitu ya. Ya mungkin yang abal-abal mungkin ditambahi apa belakangnya gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan domain. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu misalnya ditanyakan subdomain itu apa sih misalnya gitu ya. Domain itu apa sih ya? Ini bagian-bagiannya Bapak Ibu. Nah, ini untuk manfaat domainnya otomatis kita punya identitas yang online gitu ya. Nah, identitas online pastinya kita punya. Kemudian profesional ya, profesional karena eh, dengan kita profesional berarti ekspansi bisnis kita juga akan luas gitu. Karena apa? Akan lebih mudah ditemukan. Nah, poin yang ketiga gitu ya. Jadi akan lebih mudah dikenal orang. Nah, kayak gitu. Jadi dari segi pemasaran dan promosi, wes namanya gampang, ibaratnya gitu ya, sudah mempunyai nama unik. Nah, kayak gitu. Jadi kita lebih profesional saja. Kemudian yang keempat yaitu kepemilikan dan kendali. Karena kita yang punya domainnya gitu ya, kita yang punya websitenya, otomatis kita punya kendali penuh kepada website itu. Nah, maksudnya seperti itu. Maaf. Wah, kok ketahuan ada thank you tadi ya, gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu ini adalah cara atau langkah-langkah yang kita perlukan untuk membangun suatu website gitu ya. Jadi mulai kita juga bisa memilih domainnya sesuai dengan nama website kita kayak gitu. Kemudian tipe hostingnya sesuai dengan kebutuhan. Karena apa? Yaitu tadi ada kapasitasnya kan kayak gitu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan hal itu. Kemudian kita juga harus membuat dan mengembangkan konten website yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak asal menaruh ibaratnya gitu. Jadi kita harus punya layoutnya dulu. Apakah perlu header, apakah perlu artikel, apakah nanti membutuhkan footer dan sebagainya kayak gitu. Sehingga kita membutuhkan apa? Mendesain tampilan websitenya. Nah gitu ya. Kemudian kita bisa upload konten ya ke server hosting karena kita sudah berlangganan ibaratnya gitu. Dan kita bisa uji coba gitu ya. Bahkan di website pun kita juga bisa melihat traffic gitu ya, berapa banyak orang yang melihat atau mengunjungi website kita kayak gitu ada. Jadi kita akan tahu, oh ternyata websiteku laris ya, ibaratnya kayak gitu ya, laris manis. Dari apa? Dari traffic masyarakat melihat konten website kita. Kemudian akhirnya bisa dipublikasikan secara online atau ke banyak orang gitu ya, secara umum. Kayak gitu. Itu adalah proses membangun website gitu Bapak Ibu. Nah, kok thank you. Apakah kuliah sudah selesai? Belum Bapak Ibu. Belum ya. Oke. Tadi di Google Classroom ya. Saya kebiasaan ngomong Google Colab soalnya. Di Google Classroom tadi saya sempat menge-share link untuk aplikasi ya, Bapak Ibu ya. Sudah diinstal? Udah, Bu. Sudah? Udah, Bu. Oke, sudah diinstal semuanya. Sudah pernah menggunakan sebelumnya mungkin Pak Jerry? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Pak Ardi kayaknya pernah nih Pak Ardi. Sedikit-sedikit, Bu. Sedikit-sedikit. Oke. Putri, sudah? Belum, Bu. Belum diinstal juga. Oh, belum keinstall Maaf ya, juga. Bu. Oke, mungkin nanti Maaf. setelah ini bisa sambil diinstal. Cukup gampang kok Bapak Ibu ya instalasinya. Jadi itu memang open source gitu ya. Dan sebenarnya tidak hanya digunakan untuk website aja gitu ya. Banyak hal yang bisa kita gunakan di sana gitu. Kita mau membuat kode Python misalnya gitu ya. Terus mau ekspor ke Jupyter misalnya dan sebagainya itu kita bisa di sana juga. Kalau Bu Arvita, sudah Bu Arvita? Belum, Bu. Belum, oke. Yang sudah berapa orang ya? Sudah berapa orang?
Oke, mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mengenal istilah ChatGPT mungkin? Sudah, Bu. Sudah pernah ya, Bu ya? Sudah pernah pakai, Bu Tri? Apakah belum? Tapi waktu itu di kantor ada sosialisasi ChatGPT. Oke, menurut Ibu? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, Pak Nanang sudah ya. Jadi nanti kita akan memanfaatkan itu juga Bapak Ibu gitu ya. Bukan berarti ChatGPT ini menjadi hal yang utama, bukan gitu ya. Tapi bagaimanapun kita harus mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu gitu ya. Jangan sampai orang lain sudah expert di sana, kita masih timik-timik gitu ya. Timik-timik itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Pelan-pelan ya, merangkak. Nah, kayak gitu. Ibarat baby, ibarat bayi ya kita harus ikut jalan gitu ya. Atau kita bisa berlari gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita pakai juga Bapak Ibu di sana. Nah, mungkin di sini saya pengen share untuk wow, apa ini? Ya, Bapak Ibu sudah kelihatan di sini? Sudah, Bu. Sudah. Ini Bapak Ibu tahu ini apa? HTML. HTML ya, Pak Ardi sudah expert soalnya di bidang HTML ya Pak Ardi ya. Ada yang sudah pernah belajar HTML mungkin Bapak Ibu? Belum pernah, Bu. Belum pernah, nggak Oh, apa-apa Pak Eli, jangan belum. sedih. Jangan sedih Belum, Pak Bu. Eli. Iya, oke Pak Adi, jangan sedih ya. Nanti kita akan mengajarkan gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin sebagai pengantar juga Bapak Ibu, jadi nanti memang tidak dari nol ya, tidak dari nol saya mengajarkan misalnya kayak Bapak Ibu. Sebentar. Minum dulu, Bu. Minum air putih, Bu. Iya, duin sekali di sini. Jadi kayak, aduh, kuatel gitu ya Bapak Ibu ya. Aduh, mohon maaf, mohon maaf. Jadi di sini nanti Bapak Ibu, saya memang tidak akan mengajarkan yang basic, benar-benar basic tidak gitu ya Bapak Ibu. Karena waktunya juga nggak nutut nanti gitu ya. Karena apa? Pak ya paling tidak di sini nanti saya akan mengenalkan ke Bapak Ibu gitu ya. Anda Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa oh ini loh HTML gitu ya. HTML itu adalah salah satu bahasa pemrograman gitu ya yang bisa dimanfaatkan untuk membuat website Bapak Ibu gitu ya. Jadi di HTML ini kita bisa meng-create gitu ya, membuat headernya ya, membuat navigasi, membuat menu dan sebagainya. Nah, saya nanti di sini juga akan mengajarkan trik gitu Bapak Ibu ya. Triknya bagaimana? Ya sebenarnya dengan memanfaatkan ChatGPT tadi gitu ya. Tapi bukan berarti dari ChatGPT kita langsung mengkonvert ke bahasanya yang ada di Visual Studio Code, tidak. Tapi bagaimana kita memilah gitu ya. Oh, misalnya pengen tak tambah ini, tambah itu dan sebagainya. Nanti kita akan demokan di sini. Nah, biasanya Bapak Ibu yang sering dipakai dalam pembuatan konten website gitu ya. Jadi kalau dari segi client side programming itu nanti ada HTML, ada CSS dan juga biasanya ada JS-nya. Atau JS ini singkatan dari JavaScript gitu ya. Kalau ada Bapak Ibu yang belum mengenal. Jadi tiga hal ini biasanya jadi satu kesatuan. Tapi ada juga yang hanya memanfaatkan HTML dan CSS saja, enggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau JavaScript ini biasanya membuat dia lebih lebih interaktif aja kayak gitu. Kalau memang sudah diterapkan dengan tepat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya pengen kenalkan dulu untuk Visual Studio Code-nya Bapak Ibu. Bentar, ini ketutup. Jadi mungkin nanti yang belum install ya, yang belum install bisa
menginstal setelah ini ya. Mungkin yang sudah install bisa mengikuti saya gitu ya. Jadi biar apa? Biar juga ikut praktek gitu ya. Nanti mungkin bisa menunjukkan hasilnya juga gitu ya. Mungkin bisa menunjukkan hasilnya juga. Nah, Bapak Ibu di Visual Studio Code ini tadi memang sengaja sudah saya siapkan gitu ya, biar kita nggak lama ngetiknya gitu ya. Juga nanti Bapak Ibu juga akan saya share gitu aja ya. Mungkin besok mungkin saya buatkan modul aja ya yang isinya tentang program ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung create aja kayak gitu. Biar nyoba-nyoba, paling enggak tahu lah misalnya, oh kalau di HTML ini sebenarnya terdiri dari bagian tubuh manusia, ibaratnya kayak gitu Bapak Ibu. Kan website itu kayak kita manusia, jadi ada header ya, atau ada head itu kepala. Ya, biasanya buat judul-judul gitu ya. Ada body, ya, ada body itu ya nanti isinya konten artikel misalnya, kemudian bisa jadi foto-foto misalnya, ya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir biasanya ada footernya. Nah, footer ini biasanya diletakkan di dalam body, biasanya kayak gitu Bapak Ibu. Karena dia sudah masuk ke skupnya body. Sama kayak seperti itu. Nah, di Visual Studio Code, kenapa kami memilih ekstensi ini, memilih software ini? Karena nanti di sini ada ekstensi, Bapak Ibu. Ya, ada ekstensi untuk kita otomatis bisa running ke browser kita. Gitu. Jadi nanti awal muasalnya, awal muasal kayak dongeng ya. Awal mulanya nanti Bapak Ibu dari filenya, saran saya langsung di file, langsung open folder. Loh Bu, saya belum punya file sama sekali, nggak apa-apa. Karena apa? Open folder ini nantinya buat kita memanajemen foldernya. Jadi ini nanti langsung terkumpul di sana gitu Bapak Ibu. Biar nggak murat-marit kemana-mana gitu. Jadi nanti Bapak Ibu ke open folder. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih lokasinya di mana. Kemudian misalnya di sini, misalnya gitu ya. Bapak Ibu buat folder baru misalnya. Nah, misalnya foldernya namanya client site, misalnya kayak gini ya. Oh, sudah ada. Client gini aja. Bentar. Nah, jadi di dalam folder ini terus kita select foldernya dulu. Nah, jadi kita buat foldernya di situ. Otomatis nanti semua yang ada di sini nanti akan masuk ke sana gitu ya. Nanti bisa dicek di direktorinya Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian apa saja yang disiapkan? Nah, karena nanti tujuan kita adalah membuat website yang isinya ada teksnya gitu ya, yang pertama nanti tanpa gambar ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya teks aja gitu ya. Berarti kita cukup membuat file HTML, CSS, mungkin bisa ditambahkan JS kayak gitu, JavaScript. Jadi ketiga itu yang nanti bisa dipakai. Kemudian setelah kita membuat area kerja, ibaratnya gitu ya, area kerja, Bapak Ibu bisa masuk ke extension. Nah, di extension ini nanti banyak sekali Bapak Ibu pilihannya. Nah, ini saya sudah nginstal 2. Jadi kalau saran saya yang diinstal adalah yang dibutuhkan saja Bapak Ibu gitu. Yang diinstal yang dibutuhkan saja. Karena apa? Ini juga berpengaruh ke case-nya gitu ya. Berpengaruh ke case-nya. Jadi laptopnya kadang akhirnya memakan memori yang cukup banyak. Jadi Bapak Ibu nanti yang wajib diinstal adalah yang open in browser. Nah, mungkin bisa pakai yang ini. Kalau yang ini karena sudah saya install gitu ya. Nanti di sini akan ada install, kemudian nanti Bapak Ibu langsung otomatis install aja gitu. Kalau Bapak Ibu sudah install, otomatis di bagian install ini akan muncul gitu ya. Tandanya berarti nanti kita bisa merunning
program HTML kita ya secara otomatis untuk di-load ke browser. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, itu masalah ekstensi. Terus tadi saya sempat nyoba-nyoba gitu ya. Ada ekstensi ChatGPT gitu ya. Saya coba masukkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya ternyata ketika kita ketikkan di sini, dia nggak bisa memberikan saran untuk kode programnya. Jadi dia cukup menjelaskan aja kayak gitu. Jadi dia hanya menjelaskan misalnya website landing page misalnya kayak gitu ya. Landing page ya dia menjelaskan tentang landing page-nya aja, tapi tidak ada tidak ada programnya ibaratnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita akan coba-coba Bapak Ibu ya. Kita akan mencoba untuk membuat website gitu ya. Oke. Nah, dari sini kalau kita sudah membuat satu folder namanya program, kita bisa membuat ini. Nah, misalnya new file, langsung new filenya kayak gini. Nah, dia di sini masih abu-abu Bapak Ibu. Abu-abu maksudnya ini nanti filenya ekstensinya apa gitu kan? Ekstensinya apa? Maka di sini kita harus membuat ekstensinya terlebih dahulu. Misalnya tadi kita mau membuat HTML kan, berarti .html gitu ya. Karena banyak sekali yang bisa kita pakai di sini ya, baik Python misalnya, HTML, PHP dan sebagainya itu banyak di sini. Nah, misalnya kita buat namanya latihanku. Nah, gitu ya. Latihanku. Kita enter. Nah, ajaibnya Bapak Ibu di sini cukup Bapak Ibu tekan tanda seru saja. Nah, satu tanda seru saja, kemudian di enter. Klik. Nah, otomatis body-nya dari HTML itu sudah muncul gitu ya. Jadi kalau dulu saya waktu zamannya dulu saya masih kuliah gitu ya, saya membuat file HTML itu harus ngetik manual Bapak Ibu ini ya. Docstype HTML lang, nah ini harus manual gitu ya. Kayaknya Pak Endi juga gitu ya Pak Endi ya. Ya, dulu. Oke, jadi kalau dulu masih seperti itu, jadi kita harus membuat manual. Tapi karena perkembangan teknologi, software yang semakin canggih gitu ya, akhirnya semuanya bisa lebih mudah. Nah, maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, terus ini mau tak apa no Bu, gitu ya. Ini mau tak apa no, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang kita akan memanfaatkan ChatGPT, Bapak Ibu, gitu ya. Kita akan memanfaatkan ChatGPT di sini. Kenapa sih kok saya memanfaatkan ChatGPT? Saya bukan mengajari atau ya wis lah kita membuat website itu bisa diakali sebenarnya. Bukan seperti itu sebenarnya Ibu. Tapi bagaimana kita mengefisienkan waktu kita gitu ya. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi tadi biar kita nggak ketinggalan zaman kayak gitu. Jadi kita nggak ketinggalan, orang-orang udah lari, udah kenal ChatGPT di mana-mana, kita masih enduk-enduk gitu ya. Ibaratnya kita masih enduk-enduk, kita masih jalan pelan-pelan untuk mengenal apa itu ChatGPT kayak gitu. Nah, ini saya tutup dulu untuk visual code-nya. Saya pengen main-main dulu di ChatGPT. Mungkin ada yang sudah pernah mengakses gitu Bapak Ibu ya untuk ChatGPT mungkin. Sebenarnya Bapak Ibu tinggal mengetikkan aja ya chat.openai.com atau ChatGPT gitu biasanya langsung muncul gitu ya nanti di bagian atas gitu. Nah, karena saya sudah punya akun gitu ya, ini cukup banyak sekali. Nah, ini kemarin ini akun-akun bersama gitu ya, akun-akun bersama. Biasanya orang Indonesia kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya akun untuk ChatGPT. Tapi Bapak Ibu pun bisa mencobanya secara free bisa gitu ya. Secara free bisa. Jadi ChatGPT ini gampangnya adalah kita bisa mengkolek berbagai informasi yang ada di Google. Sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya kita mengetikkan website itu apa misalnya kayak gitu ya, itu di ChatGPT dia itu sebenarnya sudah mengkonklusikan atau menyimpulkan dari berbagai
artikel yang ada di Google kayak gitu ya. Dan coding-codingnya Bapak Ibu ya, coding-codingnya untuk ChatGPT sendiri dia udah nyambung ke GitHub sebenarnya gitu. Jadi ini keunggulannya. Cuma kenapa saya tetap mengajarkan base-nya atau dasarnya, karena kalau kita nggak tahu base-nya, nanti ketika kita memprogram asal comot, ibaratnya kan kita nggak tahu nanti iki ditaruh mana, misalnya kayak gitu kan. Jadi kita harus tahu paling enggak, misalnya header tempatnya di mana, body tempatnya di mana, kayak gitu. Kemudian contoh Bapak Ibu ya, contoh misalnya di sini saya mengetikkan buatlah. Bapak Ibu boleh mencoba ya. Jadi kalau saran saya misalnya Bapak Ibu punya email yang profesional ya, jangan jadi pakai pakai email fake aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi biar biar nggak nyepam juga nantinya gitu. Buatlah website misalnya gitu ya. Kan tujuan kita tadi ini. Buatlah website dengan menggunakan HTML, CSS, dan JS. Nah, misalnya kayak gini ya. Dia udah pinter Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini contoh website sederhana aja gitu. Nah, gitu ya. Oke. Jadi di sini contohnya dia punya CSS, CSS-nya dimasukkan ke dalam HTML gitu ya. Ini style di sini ini menunjukkan layoutnya dia gitu ya, layout atau tampilannya. Dia settingnya apa? Nah ini ada di sini Bapak Ibu, di style ini. Ada di head-nya. Nah, dan di ChatGPT dia juga ada penjelasannya Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya. Apakah nanti apa ini bisa langsung dipakai? Ya kita coba gitu ya. Kita coba. Mungkin misalnya kita copy code-nya, cukup gampang. Tapi apakah kita bisa langsung paste di Visual Code? Tidak, Bapak Ibu gitu ya. Karena apa di Visual Code tadi kan sudah ada kan, docstep HTML-nya sudah ada gitu ya. HTML-nya sudah ada, head-nya sudah ada gitu kan. Jadi itu sudah ada semuanya. Jadi kita hanya perlu memasukkan beberapa bagian aja yang belum ada. Nah, seperti itu. Oke, kita coba aja ya. Kita coba running. Stop share lagi. Main-main ke ChatGPT nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi perlu diketahui juga Bapak Ibu, kalau untuk ChatGPT sebenarnya dia bukan ahlinya ahli bukan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin saya dapat pelatihan juga gitu ya, sempat dapat pelatihan juga bahwa ChatGPT ini sudah dilakukan penelitian dan kalau dinyatakan sebagai pakar sebenarnya dia bukan. Tapi dia bisa menguasai 70% kemampuan dari pakar gitu. Jadi ibarat nilai gitu ya, misalnya pakar itu sudah nilainya 100, dia nilainya masih 70. Tapi dia bisa gitu ya. Jadi makanya itu kenapa saya bilang ini ChatGPT ini untuk mereferensi gitu ya, membuat hanya sebagai referensi aja, bukan sebagai makanan pokoknya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita bisa meng-create dari sana. Oke, kita coba masuk ke Visual Code lagi. Oke. Nah, kalau tadi kita lihat Bapak Ibu, ini kalau misalnya langsung kita copy gitu ya, itu kan akan bertumpuk hasilnya gitu ya. Karena apa? Tag HTML Bapak Ibu ya, tag HTML itu akan dibuka oleh HTML dan ditutup oleh HTML. Ini paling terakhir. Pasti di sini adalah merupakan baris paling terakhir. Gitu. Kalau misalnya kita langsung kopas, ibaratnya gitu ya, kita langsung kopas di sini. Tadi kita udah kopas. Ini tidak bisa Bapak Ibu gitu ya. Jadi tidak bisa seperti ini. Tapi kita harus memahami dulu tagnya yang mana. Dan uniknya kalau HTML, tagnya ini berpasangan Bapak Ibu, bergandengan, kayak tergandeng gitu ya. Jadi ada kepala, ada buntutnya.
Contoh Bapak Ibu. Jadi di sini ada HTML, dia ditutup dengan slash HTML. Dia pasti berpasangan. Tidak ada orang ketiga ya Bapak Ibu ya. Cukup berpasangan aja gitu ya. Kemudian ada head. Nah, dia berpasangannya mana? Head. Pasti ditutup dengan head. Uniknya HTML seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat, oh bloknya mana, oh blok head mana, blok body mana, misalnya kayak gitu. Kemudian body juga kayak gitu. Dia dibuka oleh tag body, kemudian ditutup dengan slash tag body. Kemudian di Google Classroom Bapak Ibu, tadi saya juga sempat upload gitu ya, sempat upload beberapa modul, yaitu di situ ada penjelasan tentang tagnya HTML, tagnya CSS, dan tagnya JS JavaScript gitu ya. Ada 3 PDF yang saya share di sana tadi. Itu fungsinya untuk misalnya Bapak Ibu bingung, ini maksudnya title ini apa sih gitu ya. Nah, tag title digunakan untuk apa misalnya kayak gitu. Karena apa? Tag HTML itu sebenarnya banyak banget Bapak Ibu. Tapi tidak semuanya kita pakai gitu ya. Tidak semuanya kita pakai. Jadi mana yang kita perlukan saja yang kita pakai. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Mungkin ini cara singkat ya. Jadi misalnya Bapak Ibu bingung, waduh, tadi tagnya neng India gitu. Copy aja di bawahnya Bapak Ibu. Tapi kasih jarak ya. Pokoknya nanti doc step ini jangan sampai muncul lagi gitu. Biar enggak bingung. Caranya seperti itu membuatnya. Ini instannya gitu Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat dari ChatGPT tadi ada head ya. Ada head, dia punya tag title sama style. Jadi CSS-nya masuk ke dalam situ ya. CSS-nya masuk ke dalam situ. Nanti saya akan kasih contoh untuk website yang CSS-nya di luar, yang ada di sini yang sudah saya buat tadi. Nah, ini yang CSS-nya masuk atau include di dalam HTML. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal copy aja. Nah, misalnya nih dari title sampai style ke bawah. Sebentar. Nah, title sampai style. Nah, ini tinggal diambil aja, masukkan ke sini. Loh, jadi gitu ya. Dan uniknya lagi, ya uniknya ya apa? Kalau kita pakai CSS kan biasanya kita memang main warna gitu Bapak Ibu ya. Nah kalau di sini kita bisa langsung pilih warna, gitu ya. Kita nggak perlu menghafalkan ini. Kita tidak perlu menghafalkan kode-kode ini ya. Cukup memberatkan kalau menghafalkan ini. Tapi tadi seingat saya di PDF yang saya share itu ada kok Bapak Ibu listnya gitu ya. Tapi kan ini cara simpel aja kan. Jadi Bapak Ibu bisa ngeklik ini kemudian milih. Misalnya tak ganti warnanya. Nah, misalnya tak ganti gini. Otomatis dia kodenya akan berubah. Nah, enaknya di sini. Nah, misalnya ini kita pakai warnanya. Kemudian font family ini semuanya sama ya. Kita buat sama aja. Kemudian selanjutnya apa lagi yang berubah? Tadi di body. Di body itu terdiri dari body atau bagian div atau bagian site ya, dan ada JavaScript di sini Bapak Ibu. Nah, sekali lagi diingat bahwa kalau HTML itu dia berpasangan, tidak ada orang ketiga ya. Jadi ada body, dia ditutup dengan slash body. Sehingga ini yang di-copy di sini Bapak Ibu. Lah. Nah, caranya kayak gini. Nah, apakah ini tampilannya sama kayak ini? Sama pasti gitu ya. Karena kita ngambilnya adalah tiap tag. Ini dihapus saja. Nah, setelah itu kita save. Setelah kita save, kita jalankan. Kalau tadi ekstensinya, di extension ini, tadi kan kita sudah mendownload untuk open in browser ya. Sudah open in browser. Sehingga nanti untuk running, kita cukup klik kanan. Nah, jadi di bagian tag HTML-nya Bapak Ibu ya, yang dijalankan nanti. Di tag HTML-nya kita buat klik kanan, kemudian open bisa default browser ataupun other browser, monggo terserah. Tergantung Bapak Ibu di laptopnya atau di PC-nya browsernya yang dipakai nanti apa ya. Misalnya di sini kalau kita pilih other browser, nah berarti nanti ada pilihannya.
pakai apa ya saya? Nah, misalnya kalau di saya pakai Google Chrome. Langsung saya baca. Nah, dia muncul di sini Bapak Ibu. Terus jadi halaman kliennya gitu ya. Tapi ini adalah website sederhana sekali lagi gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini klik saya, nambah gitu ya. Nah, ini fungsinya di mana? Fungsinya di sini tadi gitu ya. Ini nggak keluar ya? Maaf, maaf. Tidak muncul, Bu. Oh, maaf, saya harus stop share dulu ternyata. Sebentar. Saya ini lagi. Klik kanan. Tadi sampai memilih ke Google Chrome ya. Sebentar, saya stop share dulu. Ini saya share lagi. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu tadi ya. Selamat datang di situs web saya. Kok bisa muncul selamat datang di situs web saya? Lah, tadi kan kita sudah membuat header gitu kan ya. Membuat headnya dengan tulisannya adalah situs web sederhana. Kemudian tadi ada CSS. Kalau Bapak Ibu ingat ya. Kalau Bapak Ibu tadi lihat, bentar saya tak balikkan lagi. Kalau paling tidak Bapak Ibu sudah lihat di. Nah, ini kalau saya klik, nah ini ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, ini counter. Jadi ada 1, 2, 3, dia akan terus. Nah, dia akan bertambah terus di sini Bapak Ibu. Nah, klik saya terus ya. Nah, kok bisa sih tampilannya kayak gini gitu ya. Nah, kita balik lagi ke programnya tadi Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke tadi. Masuk ke visual code-nya. Sudah kelihatan untuk visual code-nya? Udah. Udah. Oke. Jadi di CSS-nya, kenapa kok tadi warnanya websitenya pink gitu ya? Ini sebenarnya di sini tadi, background color. Terus untuk tulisannya apa? Font family-nya dia pakai Arial sans serif gitu ya. Kemudian dia ada di tengah-tengah kan ya? Ada di tengah-tengah tadi. Berarti nanti text style-nya dia pakai center. Jadi ada display gitu ya. Ada justify content. Berarti kan justify itu kan menandakan dia tulisannya di tengah gitu kan ya. Line itemnya juga center gitu ya. Untuk height-nya kita setnya adalah 100 gitu ya. Kemudian untuk flag duration-nya kita buat kolom gitu. Karena dia biar bisa ke tengah. Kemudian untuk style buttonnya nanti ada padding, ada font size, ada margin top. Nah itu untuk ngeset. Kalau misalnya margin topnya nanti diganti, otomatis akan ganti gitu ya areanya. Misal untuk paddingnya misalnya 10 kali tak ganti jadi 40 misalnya kayak gitu. Nah nanti apa yang terjadi? Kita buka lagi ya. Kita buka Chrome-nya lagi. Nah, ini sebenarnya ada perbedaannya Bapak Ibu untuk jaraknya gitu ya. Bahkan nggak begitu kelihatan karena sedikit perbedaannya. Tidak apa-apa. Enggak, Bapak Ibu sudah memahami itu. Kira-kira sampai di sini pusing apa gimana? Masih jelas ya? Bu Tika, saya mau tanya. Oke, boleh. Mohon maaf, saya close video. Ini Oke. saya kan sudah masukin di landing page untuk bikin landing page. Oke. Kemudian pada saat saya mau open Chrome, Mm-mm. itu nggak ada. Cuma ada pilihannya open to the site. Kalau untuk opennya open timeline cuma itu doang. Tapi nggak ada pilihan yang seperti Bu Tika tadi. Oh, di extensionnya udah ini belum Bu? Extensionnya udah diinstal? Extension Chrome. Oh, extensionnya open in browser aja. Oh, oke. Jadi untuk extensionnya Bapak Ibu pilihnya yang pakai open in browser gitu ya. Karena apa? Ini lebih umum
gitu ya. Karena ini berdasarkan pengalaman juga kalau kita hanya ini kadang ada errornya, kayaknya ada bugnya juga Bu di sana, Bu Putri. Jadi kalau saran saya, jadi pilihnya yang di open in browser kayak gitu. Coba Oh, oke. dicoba dulu ya Bu Putri ya. Oh, iya, baik Bu, terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Mungkin ada lagi yang sudah mencoba, Bapak Ibu? Nah, kemudian yang di badinya tadi, Bapak Ibu ya, badinya tadi. Nah, kalau Bapak Ibu cek di sini, dia div class ini sebenarnya memanggil kelas-kelasnya dari CSS yang ada di sini, gitu ya. Kelas center berarti dia manggil di sini. Berarti nanti tampilannya atau ketentuan dari formatnya, entah tulisannya, entah paddingnya, berarti kan kayak gitu ya. Entah apa ukuran dari fontnya itu semuanya akan mengikut di center gitu. Kemudian H1, jadi ada H1, H2, H3, H4, H5, H6. Seingat saya sampai H6, seingat saya. Jadi itu adalah untuk header di mana nanti ukuran tulisannya juga akan berbeda-beda. Ya, boleh kita coba lah misalnya ini tadi kan H1 ya. Kita coba di H5 atau H4 ya. Bentar, di H4, nah seperti ini mungkin. Terus jangan lupa di save juga. Pokoknya kalau ada onde-ondenya tadi Bapak Ibu, onde-onde ya. Ada buletannya berarti belum kesimpan tadi. Jadi kita harus save dulu. Kemudian kita jalankan lagi. Enter browser, kemudian pilih yang Chrome. Nah, iya ya harus di stop dulu. Jadi masuknya ke Nah, tulisannya lebih kecil Bapak Ibu. Selamat datang di situs web saya. Ini lebih kecil dibandingkan yang tadi. Karena H1 itu yang paling besar. Jadi H1, H2, H3, H4, H5, H6. Sehingga saya sampai H6. Jadi nanti Bapak Ibu bisa meng-create sendiri gitu ya. Nah, itu contohnya kalau yang websitenya jadi satu dengan CSS Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh untuk websitenya yang CSS-nya sudah dipisahkan. Wih, dipisahkan ya. Bentar. Nah, kalau sudah dipisahkan, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, jadi jadi misalnya di sini ada saya buat apa itu namanya file HTML ya. Namanya di sini adalah web latihan ya. Nah, ini juga bisa ngambilnya dari ChatGPT bisa juga Bapak Ibu ya. Cuma di ChatGPT itu memang random ya. Jadi bisa jadi kita searching hari ini sama nanti itu bisa hasilnya beda. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau search sekarang ya wes selesaikan sekarang kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini ya contohnya. Oh ya saya buka ChatGPT lagi jadinya sebentar. Bolak-balik nih. Nah, kalau misalnya ini tadi kan membuat apa HTML-nya website yang terdiri dari HTML, CSS dan JS jadi satu gitu Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau mengetikkan lagi website dengan CSS terpisah misalnya gitu ya. Jadi di ChatGPT ini dia masih bisa mengingat tadi kita tanya apa kayak gitu ya. Jadi asalkan dia masih dalam satu apa ini? Satu chat atau satu halaman chat dia masih bisa gitu Bapak Ibu. Nah, nanti akan dibuatkan sama ChatGPT-nya. Nah, di sini juga sudah dikasih tahu kita ya, kita harus membuat file CSS sendiri gitu ya. Ini sama kayak tadi yang di atas, cuma CSS-nya kita pisah gitu aja. Nah, ini JavaScript-nya juga dipisah. Nah, ini fungsi JavaScript-nya ini untuk counter-nya tadi sebenarnya Bapak Ibu, untuk tampilan counter
Sekarang yang saya mau tunjukkan ini Bapak Ibu, jadi ada kita membuat web latihan gitu ya, di mana nanti di halaman website itu ada beranda, profil, dan kontak gitu ya. Ini juga masih mentahan banget Bapak Ibu gitu ya programnya. Kalau misalnya kita buat dia sebagai tampilan website kita memang belum maksimal gitu ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu di sini bisa meng-create atau bisa membuat halaman website yang sangat sederhana gitu ya. Jadi memang belum menjadi fungsi yang baik sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau dia HTML-nya terpisah dengan CSS Bapak Ibu, maka file CSS itu juga harus dalam satu folder yang sama. Nah, gitu ya. Jadi harus dalam satu folder yang sama. Misalnya di web latihan ini saya memanggil, nah ini memanggil kan dia pakai href ya. Href ini untuk memanggil atau mengelingkan lah ibaratnya gitu ya dengan konten yang ada di sini. Nah, kalau ini contohnya karena digunakan untuk layoutnya, ya, maka di sini pakainya adalah style CSS. Dan jangan sampai salah pemberian namanya yang ada di sini. Nah, ini harus sesuai dengan style CSS yang ada di sini. Nah, tulisannya kan sama. Nah, berarti otomatis nanti dia akan memanggil style CSS yang ada di sini. Nah, nanti kita akan coba jalankan gitu ya. Maaf. Nah, jadi di sini kita coba jalankan sama kayak tadi. Nah, kalau kita lihat tampilannya dia menjadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini lebih kelihatan lagi daripada yang tadi. Kalau tadi website benar-benar sederhana, kita membuat counter aja atau perhitungan klik saya gitu ya. Kayak kita misalnya menghitung pengunjung masuk misalnya gitu ya. Jadi counternya itu dihitung satu misalnya kayak di mall. Nah, kayak di mall itu kan si security-nya pakai counter juga kan. Nah, berapa yang masuk, berapa yang keluar ya gitu. Kalau yang ini tadi adalah untuk counter pertambahannya aja. Jadi dia increment. Nah, kalau yang contoh sederhananya Bapak Ibu di sini tadi ya, tampilannya dia selamat datang di website saya itu dia besar ya, dia di atas karena dia menjadi head. Ya, dia menjadi title dan dia di dalam head, makanya dia di atas. Kemudian di dalam body ya, di dalam body ada ini ya, ada kontennya. Di mana yang di atas ada menu. Apakah menunya ini berfungsi? Belum Bapak Ibu ya, belum. Ini hanya tampilan satu halaman HTML aja ya, yang saya buat di sini. Jadi ada beranda, ada profil, ada kontak yang mungkin nanti bisa kita gunakan setiap menunya. Misalnya beranda ya berarti beralih ke beranda. Kalau profil berarti mengarah ke profil perusahaan. Misalnya kontak berarti siapa yang dihubungi dan sebagainya. Kemudian halo, selamat datang gitu ya. Ini kontennya. Mungkin kita mau mengubah sapaannya gitu ya. Sapaan telah berubah. Nah, tadi di programnya ada Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika kita klik buttonnya, nah apa yang terjadi kan gitu ya. Dan kemudian di sini ada hak ciptanya 2023 kayak gitu. Coba saya mau balik lagi ke visual code-nya. Tadi tampilan simbolnya. Nah, kayak yang ini tadi Bapak Ibu, ini yang simpel lagi ya. Ketika tadi kita membuat header, kita pakai H1 yang di atas, tulisannya dia lebih besar daripada yang greeting H2 di bawah, yang kita mengubah sapaan tadi. Gitu ya. Nah, sehingga ukurannya memang H1 itu yang paling besar. Makanya tadi kita coba H4, H5 itu lebih kelihatan gitu ya. Jadi lebih kecil, memang lebih kecil. Nah, kemudian karena tadi filenya ada di luar untuk JavaScript dan CSS, otomatis di dalamnya HTML dia memanggil CSS dan juga JavaScript-nya. Kalau JavaScript dia dipanggil melalui ini ya. Kemudian kalau ini dia memanggil dari CSS.
Kemudian coba kita lihat di CSS-nya. Tadi kan belum lihat di sini ya. Nah, kalau CSS-nya isinya hampir sama Bapak Ibu kayak yang tadi gitu ya. Ada body, cuma kalau yang di sini karena kita ada navigasi main-nya, ada main, ada navigasi, ada header-nya juga. Tadi kan terpisahnya di situ ya. Nah, makanya di sini punya kelas sendiri Bapak Ibu. Nah, kelas itu gimana dan kayak gimana? Itu sebenarnya ada bahasan sendiri terkait CSS ya. Nah, kemudian ini untuk nav A. Nav A ini nanti dia dipanggil sendiri. Apakah ini untuk fontnya ataukah seperti apa? Nah, kayak gitu. Itu untuk menunya. Kemudian di JavaScript. Kalau Bapak Ibu lihat tadi di sini, nah ini ada function yang diambil. Button on click ya. Jadi ketika diklik, makanya functionnya di sana adalah on click ya. Button on click, dia memanggil functionnya change greeting. Gitu ya. Sebenarnya dia manggil dari mana sih? Ya manggilnya dari JavaScript sebenarnya Bapak Ibu. Jadi segala function-function Bapak Ibu bisa memasukkan di dalam JavaScript. Gitu ya. Kalau layoutnya, entah warnanya, entah ukuran tulisan, entah jenis tulisannya, kemudian warna background ya. Kemudian ada margin ya. Itu semuanya ada di CSS ya gitu ya. Tapi kalau untuk yang JavaScript itu lebih ke function-functionnya. Sehingga ketika tadi di change ya, change greetingnya yang awalnya adalah halo selamat datang, dia berubah menjadi sapaan telah berubah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nah ini tadi sudah kita coba ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua, atau saya lanjut dulu di sini. Bentar. Aduh. Mau saya kenapa? Nah udah. Nah kalau yang website yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga ya Kak. Tadi yang kedua. Yang ketiga adalah dia melibatkan gambar Bapak Ibu. Jadi dia melibatkan gambar di dalam website. Ya kayak misalnya kita mau membuat e-commerce misalnya kayak gitu, otomatis kan kita membutuhkan foto produknya. Kalau tidak ada foto produknya, gimana user kita bisa tahu kan gitu ya. Nah, sebenarnya hal ini juga bisa Bapak Ibu cari gitu ya di ChatGPT lagi gitu ya. Tadi Bu Putri sudah nyoba-nyoba juga gitu ya. Nah, misalnya kita coba lagi ya. Membuat ya landing page. Bapak Ibu tahu landing page kan ya? Tahu. Apa itu, Bu? Apa? Landing page itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Home bukan? Gimana? Home. Beranda. Beranda, home. Apakah hanya ada terdiri dari home aja? Ya. Tidak, betul. Jadi kalau kita ngomong landing page berarti satu website yang kita create itu dia berada dalam satu halaman yang sama. Gitu ya. Jadi misalnya nanti kita klik dia akan lari ke halaman bawahnya. Kita klik di atas lari ke halaman kontak misalnya kayak gitu. Nah, itu lebih sederhana memang. Gitu ya. Itu kalau membuat landing page. Contohnya di sini misalnya membuat landing page. Nah, kalau kekuatannya ChatGPT Bapak Ibu ya gitu ya. ChatGPT ini suka ya, suka dengan prompt. Prompt itu yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Ini maksudnya prompt ya. ChatGPT ini suka dengan prompt yang jelas dan detail. Nah, misalnya membuat landing page dengan 3 gambar, misalnya gitu ya, dengan menerapkan HTML, CSS, dan JS, misalnya kayak gini. Kalau kita misalnya mau membuat landing page tentang e-commerce misalnya,
Ya nggak apa-apa, boleh aja. Asalkan lebih detail. Itu kata kuncinya yang ada di ChatGPT. Bapak Ibu boleh loh mencoba. Boleh, sangat boleh sekali. Nah, jadi kita diminta misalnya membuat landing page dengan 3 gambar, dengan menerapkan HTML dan kok kebanyakan dengan ya, baru sadar saya. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, kalau dia berhenti berarti dia untuk mikir dulu Bapak Ibu ya. Maaf, Bu, belum share Oke. screen ya. Oh, oh ya Allah. Belum keluar ya? Oh, maaf, maaf, maaf. Oke, maaf, maaf. Sudah Bapak? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Maaf, maaf. Jadi, saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi tadi saya membuat prompt ya, membuat prompt di dalam ChatGPT yang ada di sini, message-nya itu adalah membuat landing page dengan 3 gambar dengan menerapkan HTML, CSS, dan JS. Jadi saya mau membuat website yang lebih spesifik gitu ya, spesifik. Jadi pengennya ada website yang ada 3 gambarnya, dia sifatnya landing page gitu ya. Kemudian dia menerapkan HTML, CSS dan juga JS. Oke. Nah, di sini langsung muncul Bapak Ibu, gitu ya. Misalnya di sini contohnya ada oke, kita cek dulu ya. Nah, kemudian ini untuk apa CSS-nya ya. Kemudian ini untuk JavaScript-nya. Loh, lengkap ya. Nah, lengkap sekali ini. Nah, cuma kemudian Bapak Ibu di sini ya. Dalam contoh ini, saya asumsikan bahwa Anda memiliki 3 gambar dengan nama image 1, image 2, image 3. Nah, maksudnya Bapak Ibu di sini harus punya gambar dulu. Ya, jadi jangan file mentahan HTML itu nanti yang di-load. Tapi di dalam folder program tadi itu sudah harus ada image-nya juga. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam di dalam folder program tadi kita harus memasukkan 3 image. Nah, kalau ini contohnya kita bisa copy aja boleh ya. Kita copy, kita masukkan ke Visual Studio Code-nya. Oke. Tampilkan di Visual Studio Code-nya aja ya. Ini tadi sebenarnya saya sudah punya contoh sendiri sih sebenarnya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa lah. HTML gini ya. Ekstensinya kita buat namanya Helpix misalnya gitu. Oke, jangan lupa caranya kita cukup ketikkan tanda seru aja kemudian enter, otomatis dia akan masuk. Nah, tadi kalau bingung ya wis copy ke bawahnya aja dulu gitu ya, kemudian kita pilih gitu ya. Nah, berarti yang dibutuhkan adalah title dan linknya. Nah, ini saya nggak ngajarin Bapak Ibu expert coding ya gitu ya. Karena sekarang sudah ya gimana ya, zamannya memang kita udah nggak ngetik yang bener-bener manual lagi enggak gitu ya. Nah, oke. Ini kita Maaf, Oh ya, belum share screen, Bu, yang VS Loh. Code. oh belum. Iya. Ya, belum. Bentar, bentar. Ya, tadi sudah saya klik ya. Sudah buat kita? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, jadi tadi yang di halaman tadi bisa langsung di copy ya Bapak Ibu ya. Kita copy kayak tadi aja biar Bunda bingung, copy ke bawahnya. Terus Bapak Ibu bisa memilih, oh kalau title berarti nanti dimasukkan ke title. Terus yang body ya, nanti bisa masukkan ke body kayak gitu. Terus sisanya di sini kita bisa del. Nah, terus pokoknya kalau HTML itu dia dibuka dengan HTML, diakhiri dengan HTML juga gitu. Jangan lupa di save juga. Kemudian yang selanjutnya tadi di dalam mana tadi? Di ChatGPT kita juga punya kode untuk CSS gitu ya. Kode CSS-nya mungkin kita bisa pakai style
style 3 misalnya kayak gini ya. Style 3.css misalnya kayak gitu. Karena biar enggak tempuk ya sama yang website yang lain tadi. Nah, kita buat di sini. Kemudian kita bisa copy. Tapi jangan lupa Bapak Ibu ya, tadi kan di HTML-nya yang ini ya. Jadi emang lebih baik satu paket HTML Bapak Ibu punya satu folder. Sebenarnya kayak gitu lebih lebih enak gitu ya. Nah, di sini tadi berarti style CSS-nya kita pakai 3 gitu. Kemudian untuk JavaScript-nya ini biar nggak ngerubah yang lain gitu Bapak Ibu ya. Ngerubah yang lain. Terus untuk JavaScript-nya nah, kita masukkan di sini. Terus kita buat filenya adalah script. Kita buat script 2 aja ya. Nah, script 2 di sini. Nah, kayak gini. Otomatis di halaman HTML-nya juga berubah Bapak Ibu ya. Script 2-nya kayak gini. Nah, jadi jangan lupa di-save lagi. Jangan lupa di-save lagi. Nah, oke. Jangan lupa di-save. Kemudian nanti coba kita jalankan ya Bapak Ibu ya. Tadi Halpic kan ya. Nah, Halpic ini kita jalankan di browser kita. Kemudian sebentar, saya harus stop share dulu. Kemudian saya share untuk halaman websitenya. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Udah kelihatan belum ya? Sudah ya, oke. Jadi selamat datang di situs web saya. Jadi ini contohnya kalau kita produknya dia langsung berubah. Jadi kan langsung next page kayak gitu. Kalau tadi bentar. Kalau tadi dilihat misalnya di sini. Ini tampilannya dulu. Saya buka studio code-nya lagi. Saya buka studio code-nya lagi. Nah, di sini ID-nya slideshow Bapak Ibu. Slideshow. Tandanya apa? Gambar itu terus berpindah. Gitu. Beda nanti kalau yang contoh untuk webpic yang saya di sini. Nanti ini kayaknya saya buat ini aja ya, Mas ini tambahan aja nanti saya tambahkan di GC mungkin besok ya. Jadi saya buat satu modul nanti jadi ada 4 latihan yang mungkin bisa dipakai Bapak Ibu gitu ya. Jadi blok-bloknya yang dipakai apa-apa aja biar enggak bingung. Biar tampilannya bisa beda-beda. Oh, kalau yang ini, yang landing page yang ini itu tampilannya beda lagi Bapak Ibu. Ini yang saya buat ya, coba. Saya open browser lagi. Sebentar, saya lagi share screen yang mana ini? Oke. Nah, ini yang kalau tampilannya dia tidak slideshow. Jadi dia tampilannya ada set 1, set 2, set 3. Jadi ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Dia dipisahkan dengan div tadi Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa merancang, oh misalnya saya punya toko gitu ya, saya sudah punya toko, saya pengen membuat websitenya gitu ya. Nanti tampilan produk saya buat sebagai model katalog kayak gini, atau nanti dia berupa katalog slideshow misalnya. Ya, monggo. Jadi nanti ada banyak memang caranya Bapak Ibu yang bisa dipakai. Nah, sebenarnya kalau pengen lebih rapi, sebenarnya ukuran gambarnya dibuat sama aja gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kenapa saya contohkan tiga foto ya. Ini yang sering dicari Bapak Ibu kayaknya ya. Ini kalau buat ke kantor, buat jalan-jalan, buat ibu-ibu ya kan. Nah, jadi itu produk-produknya. Jadi bisa dipakai yang ini ataupun yang ini. Nah, uniknya lagi di ChatGPT Bapak Ibu. Kali ini tadi yang slideshow ya. Misalnya kita pengen misalnya tadi kok saya belum puas ya kalau belum ada button yang di situ misalnya gitu ya. Tambahkan misalnya button detail produk atau detail image misalnya.
Dia masih berpikir dari atasnya sebenarnya. Nah, jadi ada tambahannya Bapak Ibu. Nanti kita cek ya, kita lihat dulu. Apakah CSS-nya berubah? Pastinya berubah karena kita menambahkan button, gitu ya. Dan apakah HTML-nya berubah? Ya pastinya berubah karena tampilannya juga akan beda gitu ya. Loh, sudah pinter Bapak Ibu dia itu ya. CGP-nya udah pinter. Dalam contoh ini, setiap tombol detail gambar diklik akan muncul pesan pop-up. Pop-up tahu kan ya? Pop-up itu yang dia kayak muncul gitu ya. Jadi lebih interaktif kalau ke user. Dia muncul kayak alert yang menampilkan detail gambarnya itu gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, ini contohnya kita lihat dari yang program yang atas tadi ya. Program yang atas kan promnya yang awal tadi ini kan. Nah, apakah promnya ini ya hasil HTML-nya ini sama dengan ini? Nah, ternyata beda Bapak Ibu. Oke, apakah kita bisa mengcopy kemudian mempaste langsung di plug no gitu? Ya enggak gitu ya. Kita harus memilih gitu ya. Kita harus memilih. Acuannya tadi sebenarnya kalau tag HTML itu berpasangan, itu aja intinya dulu Bapak Ibu. Biar enggak bingung ketika kita memindahkan code. Jadi kita copy code-nya. Saya coba stop set dulu. Saya tampilkan yang di visual code-nya ya. Helpik tadi ya. Nah, biar Bapak Ibu enggak bingung, copy dulu di bawahnya. Tapi apakah ini bisa langsung dijalankan? Tidak bisa ya Bapak Ibu ya, karena belum sesuai gitu. Nah, yang berbeda apa Bapak Ibu di sini? Yang berbeda tadi kata kunci kita apa sih? Kata kunci kita kan menambahkan button gitu kan. Berarti yang berubah pasti di sini. Nah, ini di sini. Cukup kita copy aja, kita masukkan ke sini. Terus yang lain biarkan ya, yang lain biarkan karena apa? Kita sudah mengganti tadi script 2JS dan CSS yang 3, style 3. Kita udah merubah. Berarti daripada kita bekerja ulang kan, lebih baik ini kita hapus saja. Nah, gampangnya ChatGPT kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Apakah ini sudah selesai? Belum. Tadi di dalam ChatGPT ada tambahan untuk CSS dan juga JS-nya Bapak Ibu. Ya. CSS-nya di sini tadi pakai style 3. Nah, kalau tadi kan hanya pakai body, center, image gitu ya. Nah, kalau yang ini karena baru, nah, coba Bapak Ibu lihat. Cukup panjang kan? Nah, cukup panjang. Gimana caranya? Yang atas aja Bapak Ibu hapus. Selesai gitu Bapak Ibu ya. Nah, karena dia tidak ada pengaruh yang lain gitu ya. Beda kalau yang HTML tadi karena kita sudah mengganti nama stylenya, kita mengganti nama JavaScript-nya gitu ya. Jadi kita lebih baik menambahkan satu baris aja tadi kayak gitu. Nah, kalau yang JavaScript-nya, JavaScript-nya coba saya kopikan dulu untuk saya masukkan ke JavaScript 2 ya tadi ya. Coba saya cek mana tadi. Itu JavaScript 2. Oke. Nah, cukup panjang ya di JavaScript tadi. Ya, kita coba masukkan aja. Nah, cukup panjang kan Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya dia hanya menambahkan di mana? Di alertnya di sini. Ya, get element ini. Nah, daripada bingung, ya wes hapus aja yang ada di atasnya. Loh, gampang toh? Nah, gitu ya. Tapi keunggulannya ChatGPT apa? Dia bisa menambahkan misalnya, oh ini pengen tak tambah ini, pengen tak tambah ini, tak tambah ini itu bisa Bapak Ibu.
Nah, itu jadi saya pengen menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa sebenarnya coding itu sekarang nggak susah gitu ya. Coding itu sekarang gampang, ya, asalkan kita minimal tahu dasarnya seperti apa. Dan banyak sekali platform-platform atau tools-tools yang sebenarnya sudah coding itu ibaratnya sudah jadi dikesampingkan. Bukan berarti tidak dipakai ya. Tapi codingnya ada, cuma user itu hanya main layout. Nah, kayak gitu juga ada. Gitu Bapak Ibu. Nah, coba ya kita tampilkan halamannya. Tadi Helpik, oke. Kita tampilkan di browser. Bentar. Oh, sebentar, saya kayaknya salah jalankan. Ya, Helpik, saya masukkan ke. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini nggak kelihatan saya. Sebentar. Itu pun. Nah, jadi yang awalnya tadi, maaf, ini ya, yang awalnya tadi kan ini, dia hanya berpindah-pindah aja produknya. Tapi kita tadi karena melihat landing page yang satunya, oh iya ya, kita harusnya kalau ada gambar ya kita tambahkan detail produknya. Biar apa? Biar customer kita tahu kualitas dari produk kita seperti apa. Nah, kan kalau hanya gambar kan katanya orang kan tidak percaya Bapak Ibu kan gitu ya. Nah, makanya kita membuat landing page ya yang lebih interaktif dengan adanya slideshow gitu ya. Dia slideshow, gambarnya berubah terus, tapi dia ada detail gambarnya gitu ya. Nah, nih, jadi ketika detail gambarnya diklik, dia muncul pop up. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti gambarnya ini apa? Teksnya apa bisa diganti, Bu? Bisa, ya. Bisa Bapak Ibu diganti gitu ya. Jadi detail gambar image1.jpg tadi ya. Coba kita masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Berarti dia masuk ke detail gambar. Sebentar. Itu yang mana? Tadi CSS-nya sudah ya Bapak Ibu ya. CSS-nya yang berapa tadi? Style 3 harusnya ada di sini. Nah, dia memanggil functionnya ada di sini Bapak Ibu ya. Functionnya ada di sini, kemudian, nah dia memanggil di sini Bapak Ibu. Dia memanggil di sini, jadi ada dokumen yang nanti dipanggil berupa slideshow-nya, jadi tergantung dia apa perulangannya ya, tergantung dia kondisinya apa, nanti dia yang muncul di image-nya, nama image-nya ini. Gitu. Jadi nama image itu yang muncul di layar tadi itu disesuaikan dengan nama image yang ada di sini, kayak gitu. Nah, itu kalau kita menggunakan pop-up. Nah, mungkin Bapak Ibu ini tadi sudah ada yang mencoba, ya. Cukup banyak ya contohnya. Jadi kita mulai tadi benar-benar dari website yang sederhana banget ya, dari counter sistemnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Profil gitu ya. Jadi ada menu, ada konten ya, ada isinya, kemudian ada footernya ya. Kemudian yang ketiga adalah kita sudah coba website sederhana dari e-commerce di mana dia menampilkan 3 site ya, 3 site untuk 3 produknya. Kemudian ada tampilan detail produknya juga sudah ada. Dan yang keempat adalah slideshow-nya yang menampilkan pop-up. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada 4 latihan Bapak Ibu yang mungkin bisa dicoba nanti dan bisa dijadikan bekal. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu. Boleh. Ada yang sudah mencoba? Kayaknya Bu Putri tadi mencoba ya Bu Putri ya? Fokus nyimak, Bu. Fokus nyimak. Oke, tapi dicoba ya Pak. Takut Pak. ketinggalan.
Oh gitu. Jadi nyimak nanti untuk videonya karena nanti kan besok akan di-upload ya sama Mas Jaldi ya untuk videonya. Nanti Bapak Ibu bisa sambil ngikutin lagi. Tapi tadi katanya Bu Putri udah nyoba juga loh Bapak Ibu. Nah, serunya di ChatGPT kayak gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau membuat website tapi pengen menambahkan fitur ini, fitur itu bisa. Misalnya nanti di websitenya pengen nambah apa? Menu misalnya. Atau Bapak Ibu lebih detail lagi ya, lebih detail lagi dalam membuat prompt misalnya buatkan landing page ya, landing page untuk 5 gambar misalnya gitu ya. Kemudian ada menu di atasnya gitu ya. Ada menu untuk beranda, profil, dan kontak misalnya. Nah, itu ChatGPT cukup bisa Bapak Ibu gitu ya. Jadi sangat bisa dimanfaatkan gitu. Bukan bukan berarti di sini saya ngajarin untuk apa ya? Ya memang kita harus ngajari cara simple kayaknya ya. Ya Mas Edi gitu ya Mas Edi ya. Karena ya harus kita sesuaikan juga dengan kebutuhan teknologi sekarang gitu ya. Ya kayak tadi saya bilang semuanya udah lari ya kita harus ikut lari ke depan gitu. Nah, itu mungkin. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Malam, Bu. Oke, selamat malam Bu Nikma. Mohon maaf, off cam ya, Bu. Oke, Jadi kan kita akan membuat website nih, ya kan? ya. Langkah awal kan juga kita harus beli domain. Mungkin tadi kan ada 2 website ya, Bu, yang direkomendasikan gitu kan. Nah, kan kita juga belum pernah beli domain. Maksudnya apakah ada tips gimana sih caranya beli domainnya? Kayak gitu. Oke, pasti ada Bu Nikma. Kita akan memfasilitasi itu ya. Cuma nanti untuk konten domain, hosting itu nanti akan dijabarkan secara detail sama Pak Hendy nanti ya Pak Hendy ya. Nah ini Pak Hendy sudah mengantongi Ya. banyak situs domain sama hosting kayaknya ya Pak Hendy ya. Gimana Pak Hendy? Mungkin bisa dibantu menjawab Pak Hendy. Iya, baik. Untuk hosting kemarin saya juga sudah survei beberapa jasa hosting yang teruji aman. Hendy, Pak Hendy suaranya kayak Suaranya bisa Suaranya kecil banget sih Mas Hendy. Kayak orangnya. loh. Sebentar. Cek. Pakai ini aja, pakai webcam ya. Jelas Bu ya? Ah, kasih gede dikit dong. Halo. Oke, bisa. Oke. Ya. Ya. Jadi untuk hosting kemarin saya juga coba survei. Ada beberapa hosting, kemudian saya cek harganya, saya ambil yang paling murah itu pakai yang recommended itu pakai Niaga Hoster. Niaga Hoster paket pelajar karena ini kan untuk coba saja Bapak Ibu ya, jadi nggak perlu beli yang mahal dan untuk tahunan belum sampai ke sana. Jadi untuk testing beli yang bulanan saja, yang 1 bulan. Itu ada yang paket pelajar itu murah kurang lebih berapa ya kemarin saya cek itu sekitar 200-an kalau nggak salah. Tapi kalau dibagi per kelompok itu berapa orang? 8 orang Bu ya? 6 orang, 7 orang? Ya, sekitar 7-8 Paling orang seingat per saya. orang, iya paling ya sangat murah, sangat terjangkau. Jadi yang rekomendasi sebenarnya ada cara juga pakai hosting gratis. Namanya itu mungkin Bapak Ibu ada yang tahu 000 web host. Nah mungkin Pak Ardioto pernah tahu juga. Ya. Itu gratis. Jadi nama domain kita misalkan Shopee, misalkan nama kita anggap saja Shopee ya, nyebut mereknya. Shopee.000webhost.com. Jeleknya gitu, ada 000.webhostnya. Nah, itu tapi tidak rekomendasi karena mudah dihack, mudah dibobol. Takutnya data kita diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tidak saya rekomendasikan. Jadi mungkin lebih baik berbayar, tapi kita cari yang paling murah saja. Itu Ibu Rizka. Bu, kemarin kan yang hari Senin juga di mata kuliah itu juga ada untuk domain juga ya. Dan ada kelompoknya juga. Bagaimana kalau kita buat kelompoknya sama aja sama di hari Senin? Iya Pak, betul. Jadi memang kelompoknya sama. Domainnya juga pakai itu juga. Betul. Ya, Soalnya kita juga betul. ada beli domain juga di hari Senin.
betul sekali Pak Adi, betul sekali. Oh, hari Jadi Senin sudah Oh, beli domain di hari Senin kemarin, Pak Adi. Apa bagaimana? apa masih di Bekasi oh, pengantar? Belum. Oh, belum ya, belum ya. Oh ya, nanti Pak Ardioto silakan. Wes. Iya, jadi Bapak Ibu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, memang kita untuk 2 mata kuliah ini saling tersinkron gitu ya. Jadi kita ini kelompokannya jadi satu. Ibaratnya kalau misalnya Pak Adi, misalnya kelompoknya siapa Pak Adi? Pak Ardi, Sama Pak Ardioto. Ardi, oke, sama Pak Ardi, Pak Adi sama Pak Ardi ya, jadi satu kelompok gitu ya. Jadi kalau dua-dua ini jadi satu kelompok ya, nanti kelompokan di klien juga kelompokan di advertising gitu. Jadi memang kita set seperti itu Bapak Ibu. Jadi kelompoknya nggak berubah. Sisa 7 minggu ini Bapak Ibu sering kontak-kontakan dengan kelompoknya kayaknya gitu. Oke, Oke Pak Adi, terima kasih Pak Adi. terima kasih Bu. Sama-sama Pak Selamat Adi. malam. Selamat malam Pak Adi. Gimana Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan mungkin? Nah, mungkin sebagai pengantar aja Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang hari ini memang yang saya share atau saya bagikan itu adalah dasarnya atau base-nya dalam kita membuat website gitu ya. Banyak sekali tool yang bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk membuat website. Nah, ini tadi juga ada di chat room kayaknya tadi saya sempat lihat ya. Nah, ini ada yang pakai Copilot. Nah, jadi memang sekarang tool AI itu banyak banget Bapak Ibu ya. Jadi ada Blackbox juga ya, blackbox.io itu juga bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk membuat landing page contohnya. Itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Nah, ChatGPT ini salah satu tool yang bisa kita manfaatkan dan ya user friendly lah ibaratnya, user friendly ya, karena apa yang kita minta sesuai gitu. Tapi sekali lagi kita harus balik lagi bahwa kita harus tahu dasarnya. Kalau kita nggak tahu benar-benar HTML iki opo, itu kan juga susah gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu nanti mulai minggu depan, nah ini ya, mulai minggu depan pertemuan 2 sampai pertemuan 7 ke depan, Bapak Ibu tidak akan dibingungkan dengan code gitu ya Pak Hendi ya. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu tidak akan dibingungkan dengan code sama sekali gitu ya. Karena apa? Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat websitenya dengan tools yang sangat mudah sekali ya. Yaitu namanya WordPress Bapak Ibu gitu ya. Ya, jadi dari melalui WordPress itu nanti Bapak Ibu meng-create website, dan website ini Bapak Ibu bisa digunakan bahan untuk nanti Bapak Ibu mengambil PKL maupun TA. Jadi bisa digunakan sebagai bahan itu. Makanya di sini saya benar-benar mewanti-wanti gitu ya. Mungkin nanti meskipun kelompokan ya, sifatnya kelompokan, diusahakan semuanya memahami tentang website itu, create-nya seperti apa dan sebagainya. Karena apa? Itu nanti juga akan yang menjadi bekal Bapak Ibu sendiri gitu ya, ketika Bapak Ibu membangun websitenya. Kayak gitu. Nah, mungkin itu Pak Hendy yang bisa saya share untuk malam ini mungkin. baik, Atau terima ada kasih tambahan? Bu Oke. Swastika. Penjelasannya sangat jelas ya. Jadi saya juga remind tentang coding. Sudah bertahun-tahun saya nggak pegang coding. Dulu Sudah pernah, lama ya Pak dulu Hendy saya ya. mahasiswanya Ibu Rizka juga waktu S1 di Asia. Ya begitu. Saya dulu pernah bikin website dari kode ya, kode pertama itu ya manual Bu ya semuanya. HTML, CSS semuanya ngetik sampai berapa ribu baris waktu itu. Lumayan buat UASnya Bu Rizka. Alhamdulillah. Curhat ya ini ya kayaknya. Dapat apa Curhat. Dapat apa Pak Hendy? Dapat A Nggak ya. apa-apa, alhamdulillah. Nah, ini kalau nggak salah nanti websitenya kan juga goals-nya juga untuk teman-teman Bapak Ibu semua di akhir perkuliahan Bu ya. Apa namanya? Bikin project akhir Bu ya. Ya, Kalau nggak salah. itu tadi TA. Jadi Iya, bisa dilanjutkan ke PKL dan juga TA nantinya. PKL dan TA. Karena PKL-nya nanti mungkin di-upload dalam bentuk website gitu Bu ya. Betul, Misalkan betul karya dan sekali. sebagainya. Betul sekali, Pak Hendy. Nah, ini tadi juga saya coba-coba ChatGPT bikin website, jadi juga nih Bu, Iya, lumayan. betul. Gampang banget kan ya. Iya, Sangat membantu sekali memang Bapak Ibu kalau ChatGPT ini. iya. Betul, Nah, betul.
Mungkin Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalkan ada yang kebingungan coding, memang coding itu membutuhkan waktu yang lama. Dulu kalau nggak salah coding dua semester Bu ya, kalau nggak salah ya. Ya, Ada 2 semester. Jadi kalau cuma 1 semester juga nggak cukup, apalagi ini 7 pertemuan. Dulu itu 14 pertemuan juga saya masih kurang rasanya. Saya pengen kursus lagi, Bu. Ibaratnya kayak coding tuh harus didalami. oke. Nah, tapi pertemuan kedua dan seterusnya minggu depan saya akan share bagaimana membuat website yang mudah, instan, dan menarik. Pastinya Bapak Ibu semua bisa lakukan karena saya berangkat juga ibaratnya berangkat dari keawaman saya juga. Jadi bagi yang awam pun jangan khawatir. Dari yang saya awam, ternyata dengan tools ini ke depannya, dengan tools ini juga saya alhamdulillah juga bisa dapat klien, dapat project dan juga dapat cuan pastinya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu. Mungkin perkuliahan malam ini ada tambahan Bu Rizka atau sudah cukup? Kalau sudah cukup bisa Cukup kita Pak akhiri Hendy. segera. Iya, kayaknya Jadi, Bapak Ibu sudah capek juga kayaknya. ya, Jangan nanti kapok ya minggu Bapak Ibu depan. ya codingnya ya. Jangan kapok. Kalau Bapak Ibu belum kapok, nanti bisa minta tambahan mata kuliah Bu ya. Khusus Boleh, programmer boleh. website mungkin Ya, semester depan barangkali mungkin Bu Rizka yang ngajar sampai oke. tuntas. Ya, minggu depan kita semua akan bersenang-senang Bapak Ibu. Mungkin pertemuan ketiga kita akan mengeksplor kreativitas kita, bersenang-senang dengan main warna, main gambar, main tata letak dan sebagainya. Baik, Mas Hendy, ya Pak Adi silakan. ya, Mas Zeki, itu WordPress itu bisa untuk ini ya, untuk website profesional juga ya? Bisa juga Bapak. Oh gitu ya. Iya, bisa untuk website profesional. Mungkin kalau yang saya share mungkin tidak sekomplit website yang keseluruhan yang sangat-sangat profesional yang dibarengi dengan JavaScript, JSON dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada sedikit-sedikit Pak. Di situ ada JavaScript dan sebagainya. Yang penting sudah sangat-sangat cukup bagus. Menurut saya sudah sangat cukup bagus bagi kita yang misalkan baru belajar meng-create sebuah website yang hampir mirip atau selevel sama website yang sudah ada pada umumnya gitu Pak. Oke. Ya. Siap. Pak Hendy, mungkin Ya. ada tambahan sedikit. Kalau misalnya websitenya Bapak Ibu yang di goalnya di mata kuliah kita ini ya, itu dari sisi klien ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi memang kita belum memanfaatkan database dan sebagainya kayak gitu. Jadi masih dari sisi kliennya aja. Nanti semester depan kita akan tambah load lagi untuk sisi servernya kayak gitu. Mungkin batasannya di situ nanti. Iya, ada batasan jadi Bapak Ibu. Ya, baik kalau gitu terima kasih Ibu Swastika Rizka atas waktunya mengajar di pertemuan pertama ini dan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di perkuliahan malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Malam. Terima kasih. Rizka. Sama-sama. Terima kasih, Bu Sama-sama Bapak Swastika. Ibu.